tidak punya targetnya, dan tidak punya positionnya. Oleh karena itu dia juga harus eksis di situ. Langsung itu berpengaruh terhadap masyarakat di berbagai belahan dunia lain. Artinya semakin tinggi benefitnya, ya cost-nya semakin kecil, itu artinya semakin. Selamat datang rekan-rekan sekalian di pembelajaran marketing management. Saya kira sebuah topik yang sangat menarik bagi mereka yang mengambil jurusan business and management. Bisa dibayangkan kalau Anda belajar business and management tapi tidak belajar marketing management, saya kira itu seperti sayur tanpa garam, kata orang bilang. Tapi saya kira pertemuan hari ini mudah-mudahan bisa membongkar sekelumit. Kenapa sih marketing itu? Apa sih marketing itu? Mengapa dia penting? Terus apa saja yang bisa dijual? Nah, oleh karena itu ada dua hal penting yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama adalah what is the meaning of marketing? Ya, apa sih marketing management itu? Terus kemudian nantinya saya juga ingin menjelaskan apa saja sih yang bisa dijual. Kalau kita merujuk ke yang pertama, ya tentang definisi pemasaran, maka Anda bisa menemukan 1001 macam definisi. Ya, Anda boleh melihat di Google, barangkali ada begitu banyak definisi yang bisa Anda kutip. Tapi kalau kita mau menyimpulkan semuanya, sebetulnya marketing itu adalah salah satu fungsi dari organisasi. Ya, di dalamnya ada proses untuk menciptakan, kemudian mengkomunikasikan dan mendelivery value. Ya, artinya memberikan nilai kepada konsumen yang akan mengkonsumsi produk kita. Tapi proses ini itu harus di-maintain dengan baik oleh perusahaan. Oleh karena itu ada konsep yang namanya managing customer relationship. Artinya apa? Perusahaan bukan hanya sekedar menjual produk, tetapi dia juga mengkomunikasikannya dengan baik, memastikan bahwa value yang ditawarkan oleh produk itu bisa sampai kepada konsumen. Dan relasinya bukan hanya sekedar jualan, bukan hanya sekedar transaksi terjadi kemudian berhenti, tidak. Tetapi harus di-maintain dengan baik, menjadi hubungan yang sifatnya relasional. Relasional artinya apa? Sifatnya jangka panjang. Ya. Nah, kalau ini bisa di-maintain dengan baik, pada prinsipnya ini kan juga akan menguntungkan perusahaan. Perusahaan akan mendapatkan benefit, ya, dan yang pasti adalah mereka bisa eksis dalam jangka panjang. Ya, tanpa konsumen saya kira secanggih apapun produk Anda tidak akan pernah bisa sustain. Artinya Anda hanya akan berhenti di situ tanpa adanya konsumen. Tapi kalau Anda bisa memaintain dengan bagus, itu artinya apa? Bisa memberikan keuntungan dan itu bisa membuat Anda lebih kreatif lagi dalam menciptakan produk-produk baru. Nah, itu marketing. Lalu apa yang kita sering sebut tadi, marketing management itu? Nah, tadi itu ada proses. Proses ini ya supaya bisa sustain, bisa Anda menjaga konsumen Anda, menjaga mutu dan lain sebagainya, Anda butuh manajemen. Karena manajemen itu kan sebetulnya adalah memberikan Anda arahan, memastikan bahwa ini semua aktivitas ini termaintain dengan bagus. Kenapa? Karena manajemen itu sendiri artinya art and science, ada art and science. Nah, kalau art and science ini dikaitkan dengan marketing, maka tentu saja terkait dengan bagaimana Anda memilih target konsumen. Ya, bagaimana kemudian Anda menemukan apa kebutuhan, keinginan dari konsumen itu sendiri. Terus kemudian bagaimana Anda merealisasikannya? Bagaimana Anda bisa tumbuh? Bagaimana Anda secara kreatif mendelivery value yang Anda tawarkan? Ya, bagaimana Anda mengkomunikasikan produk itu? Yang tentu saja hal-hal ini semua bisa membedakan Anda dengan pesaing Anda. Ya, jadi marketing management ini adalah upaya bagaimana kita memaintain marketing yang kita miliki dalam perusahaan supaya bisa ya berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui kan marketing manajemen itu kan ada fungsi perencanaan, ada pengorganisasian, ya, ada staffing, ya, ada controlling dan lain sebagainya. Ini semua harus dipastikan supaya apa? Marketing dengan sentuhan manajemen itu bisa berjalan dengan lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, kalau begitu apa saja sih yang bisa dimarketingkan? Nah, ini kan kadang-kadang pertanyaan yang barangkali klise, tetapi ini juga penting kita jawab, ya, karena pada prinsipnya apa yang kita jual itu ada berbagai macam bentuk. Yang paling gampang kita sebut sebagai goods. Goods itu adalah barang, ya, handphone yang kita punya, terus kemudian mouse yang seperti ini adalah bentuk dari produk, atau mungkin jam tangan. Itu adalah produk yang paling gampang, yang paling klasik, yang sering kita temui, bahwa seseorang menciptakan produk itu kemudian menjualnya kepada konsumen. Yang berikutnya adalah service.
Ya, service itu kadang-kadang orang sebutnya sebagai jasa. Ya, seorang dosen, seorang pengajar yang mengajari mahasiswanya, atau mungkin Anda ke dokter gigi karena ada masalah dengan gusi Anda, kemudian dia dengan seksama ya memberikan treatment kepada mulut Anda, kepada gusi Anda, kepada gigi Anda, maka itu sesungguhnya adalah memberikan pelayanan ya atau service kepada konsumennya. Yang berikutnya adalah event. Ya, event itu Anda masih ingat ya kira-kira 2 hari yang lalu ya Coldplay datang ke Indonesia. Coldplay oleh IO-nya itu dijual sebagai sebuah event. Kepada siapa? Kepada fans yang di seluruh dunia. Jadi ada IO yang bergerak untuk menjual event dengan menghadirkan Coldplay. Ya, itu juga bentuk. Kalau Anda sering datang, katakanlah misalnya ada eksibisi, ada pameran otomotif ya yang sering digelar di Jakarta, itu juga adalah event sebetulnya. Dan itu adalah dikenal oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada marketing yang bergerak di situ. Kemudian ada lagi yang disebut dengan experiences. Wah, bagaimana experience itu bisa dijual? Ya, experience itu adalah perasaan kita, sensasi kita yang melibatkan panca indera gitu. Ya, ada orang kebingungan ketika ya sebelum yang sekarang ini di awal-awal itu ada Richard Branson. Ya. Ketika Richard Branson itu menawarkan bagaimana berwisata ke angkasa luar, banyak orang bertanya-tanya, ini apa maksudnya gitu. Ternyata Richard Branson itu punya segmen konsumen yang siap membayar banyak, ya, membayar mahal, hanya untuk merasakan pengalaman, sensasi bagaimana seseorang itu bisa keluar dari orbit bumi, ya, bagaimana dia bisa sampai keluar dari atmosfer kemudian melihat bumi dari kejauhan. Itu semua adalah pengalaman. Ya, jadi yang dijual adalah bagaimana panca indera itu disenangkan oleh sebuah produk tertentu. Kemudian ada yang disebut dengan persons. Person juga bisa kita brandingkan. Ya, beberapa bulan terakhir ini kita disibukkan oleh para kandidat. Ya, karena sebentar lagi kita akan mengadakan pemilu. Ya, Anda tahu bahwa ketiga pasang calon ini adalah orang-orang semua yang punya brand, punya nama. Dan ini dijual oleh partai politik. Kan gitu kan? Untuk mendapatkan apa? Mendapatkan simpati masyarakat. Dan orang-orang ini adalah person yang dikemas sedemikian rupa, yang punya sesuatu yang kemudian ditawarkan kepada konsumen. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah places, ya, tempat. Ya. Tempat itu bisa dijual. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya kenapa Paris sampai detik ini tidak pernah berhenti orang-orang berkunjung. Kenapa anak-anak muda yang selalu punya dream untuk bisa sampai ke Paris. Ya, atau kenapa ada orang-orang tertentu yang rasanya tidak pernah bisa terpuaskan dia punya hasrat sebelum mengunjungi tempat-tempat tertentu. Kenapa? Karena tempat tertentu itu adalah sesuatu yang bisa dijual, sesuatu yang mempunyai nilai jual, sesuatu yang bisa memenuhi kebutuhan sebagian orang. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan organization. Organisasi ini, ya, itu juga bisa dijual. Ya. Anda mungkin tahu yang namanya Harvard University atau mungkin Cambridge University. Itu adalah sebuah organisasi yang di-maintain sedemikian rupa sehingga kemudian ramai-ramai para mahasiswa seluruh dunia itu punya dream untuk kuliah di sana. Ya, Cambridge University, Harvard itu adalah sebuah organisasi. Ya, saya kira juga ada Greenpeace yang kalau Anda tahu, ya, organisasi pencinta lingkungan itu juga punya ide-ide yang dijual. Kemudian berikutnya adalah information. Informasi juga bisa dijual. Ya, hari-hari ini Anda sering nonton laporan siang barangkali atau berita siang, berita malam, berita pagi. Itu adalah berisi news, berita-berita yang dikemas sedemikian rupa untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada Anda. Yang terakhir adalah ide. Ide juga bisa dijual. Kenapa Gojek bisa muncul? Kenapa Grab bisa muncul? Kenapa Yahoo bisa muncul? Kenapa berbagai jenis ya produk-produk yang dijual secara online itu bisa muncul? Karena di balik itu ada ide-ide besar. Ya, jadi ide yang Anda miliki itu juga bisa dijual. Di Taiwan, mahasiswa-mahasiswa semester akhir itu sibuk ya membuat idenya itu menjadi nyata. Jadi di semester akhir mereka bikin semacam pameran, mereka kemudian bikin prototipenya, mereka presentasi ide-ide yang di kepalanya, dan industri datang, investor untuk datang, dia presentasi di situ dengan harapan bahwa ada di antara sekian banyak investor itu ada 1-2 orang yang tertarik untuk membuat produk-produknya. Bahkan casing handphone itu dibuat oleh mahasiswa dengan berbagai macam model. Kemudian ada investor membuat dia dalam bentuk produk, kemudian dijual tiba di tempat kita ini. Saya kira ini adalah 2 hal yang perlu saya stressing di tempat ini, di pertemuan kali ini. Dan selanjutnya kita akan bicara tentang bagaimana core
atau inti dari marketing itu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.